Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 1A ingin menampilkan roleplay tentang mata kuliah organisasi manajemen, yakni sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya RR Ayumaratus Solehan. Saya Diana Safitri. Saya Tiara Azra Afisa. Saya Widya Saleh. Saya Areta Widyadana. Dengan begitu, selamat menikmati. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Di sini kita mau membahas terkait kendala dari tim medis. Mungkin dari Bu Ana bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Widya. Langsung saja di sini saya menerima beberapa laporan dari unit lain bahwasannya seringkali permintaan data rekam medis pasien itu untuk keperluan audit internal atau tindak lanjut perawatan belum ditanggapi dengan cepat gitu, saudara-saudara. Baik, selamat pagi semuanya. Benar Ibu, saya akui bahwa ada keterlambatan pada beberapa permintaan DRM atau data rekam medis, sebab terkadang permintaan tersebut masuk di jam yang padat ataupun dokumen yang belum lengkap. Jadi saya khawatir kalau memberikan dokumen dengan data yang belum valid seperti itu. Izin menanggapi Bu, di sini kami paham bahwasannya kondisi unit rekam medis ini sering sekali sibuk, akan tapi kami juga membutuhkan dokumen tersebut dengan cepat ya, yang pastinya. Misalnya itu ketika pasien akan dirujuk atau saat kami ingin mengaudit kasus. Nah, sampai pada akhirnya saya yang harus ke ruangan rekam medis beberapa kali untuk mengambil dokumen tersebut dan juga untuk menanyakan status datanya itu bagaimana. Oke, saya merasa senang bahwa kalian sudah mengutarakan pendapat kalian dan mengutarakan apa yang ada gitu. Dan yang terlihat ya dari yang saya dengar dari rekan-rekan tadi, sepertinya dari permasalahan ini kita dapat mengantisipasi hal tersebut dengan adanya respon tanpa memerlukan SOP yang formal seperti itu. Contohnya melalui konfirmasi status permintaan melalui WhatsApp mungkin seperti itu. Sebenarnya menjawab itu, mungkin dari saya bisa aja ditambahkan seperti itu. Nanti bisa saya ini ya Bu, tambahkan template begitu seperti permintaan diterima, namun mohon maaf unit rekam medis sedang padat. Maka dari itu estimasi pemrosesan dokumen sekitar 30 menit. Nanti bisa saya kopas dan paste biar jawabannya bisa lebih cepat. Oke, itu ide bagus sih Mbak Tiara. Jadi dengan begitu kita juga akan mencoba sistem respon awal 5 menit saja gitu ya Mbak ya. Jadi lebih cepat, bukan langsung selesai, namun minimal ada konfirmasi lah yang diberikan ya Mbak. Dan mungkin sedikit tambahan juga, kita dapat menunjuk satu orang sebagai penanggung jawab nantinya untuk komunikasi antar shiftnya. Karena kan kita di sini pagi sampai malam ya Mbak ya, jadi ada pergantian shift gitu. Mungkin bisa jadi salah satu dari Mbak Areta atau Mbak Tiara yang menjadi penanggung jawabnya. Seperti itu. Izin menambahkan juga Ibu, mungkin sedikit saran saja dari saya itu kita bisa menggunakan satu grup WhatsApp untuk lintas unit supaya lebih efektif. Jadi mungkin komunikasinya itu tidak terlalu banyak orang. Nah, itu juga bisa langsung dari perawat ke staf rekam medis yang pernah bertugas pada saat itu. Itu ide yang bagus juga sih Mbak. Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Boleh sih, saya setuju. Baik, kalau gitu dikarenakan semuanya sudah selesai, mungkin saya bisa memfasilitasi terkait pembuatan grupnya. Namun di dalamnya mungkin bisa diberikan perincian cara penggunaannya biar lebih mengerti gitu ya. Baik Ibu, jika seperti itu, jika mungkin hal tersebut bisa kita uji coba 1 minggu dulu lah ya rekan-rekan, agar kita juga dapat mengevaluasi secara ringan bagaimana nanti implementasinya dan ya tidak perlu memerlukan SOP lah gitu untuk merespon secara cepat dan pelayanan kita menjadi lebih cepat juga efisiensi gitu ya. Ya baiklah kalau gitu teman-teman, dikarenakan permasalahan ini sudah terpecahkan, sudah terselesaikan. Terima kasih buat hari ini. Mungkin untuk rapat ini kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Di sini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih karena sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Tujuan saya mengumpulkan kalian di sini itu karena kita punya situasi yang harus ditangani bersama. Yaitu tadi kita menemukan 2 data pasien berbeda dengan nomor rekam medis yang sama. Kita tentunya harus mencari tahu bersama dan mengenai prosesnya. Ya Ibu benar. Tadi itu waktu saya di ruang penarsipan itu saya lihat tuh ada 2 nomor rekam medis yang sama. Jadi itu yang saya laporkan ke sini Ibu.
Baik, terima kasih sudah teliti ya Mbak Widya. Bisa dijelaskan bagaimana bisa hal tersebut terjadi? Baik, sebenarnya saya minta maaf Ibu. Jadi itu waktu saya jaga, itu saya pikir di komputernya itu sudah kosong nomornya, tapi ternyata masih tertinggal nomor yang lama. Jadi saat si pasien itu datang, lalu saya input datanya, pasien baru tuh tanpa sadar ada nomor pasien yang sama gitu. Namun sebenarnya Ibu, sistem kita ini belum ada peringatan otomatis ya Ibu. Jadi kalau misalkan nomor yang sudah dipakai itu tidak ada peringatannya gitu Ibu, bahwa rekam medis nomor yang ini sudah ada pada data kita. Gitu ya. Iya sih, emang sistem kita ini memang belum sempurna, tapi mungkin lebih teliti lagi dalam secara manual tetap jadi tanggung jawab kita ya Mbak Tiara. Menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan supaya ini tidak terulang lagi? Nanti bisa saya cek semua kolomnya Ibu, seperti bagian nomor rekam medis, klik simpan, terus juga bisa saya buatkan catatan atau checklist kecil gitu untuk penyelesaian saya juga. Saya juga akan membantu pastikan nomor RM yang saya berikan benar-benar baru dan belum pernah dipakai sebelum saya serahkan ke entry data. Nah, itu ide yang bagus ya. Kita semua punya peran dalam mencegah kesalahan hal tersebut. Mulai hari ini saya minta kita membuat satu log pengecekan RM, dan setiap pasien baru itu harus dicek silang dulu sebelum diinput datanya. Kalau begitu nanti saya akan bantu rekap untuk kontrol lognya ya Ibu, jadi bisa langsung dikoreksi atau jika ada kejanggalannya. Terima kasih semuanya, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Saya sangat menghargai keterbukaan dari kalian semua, tapi ada hal yang perlu diingat kembali, yaitu bagaimana kita tanggung jawab dan memperbaiki proses kita semua. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya sebelumnya sudah menyempatkan waktu di sini. Di sini saya mau ngobrol terkait pelayanan kita hari ini. Bisa ya teman-teman? Bisa Ibu. Sebelumnya dokter, gimana nih pelayanan hari ini? Ada kendala apa enggak? Alhamdulillah Ibu, untuk pelayanan hari itu aman-aman saja, tapi ada beberapa kendala dari administrasi pasien, namun alhamdulillah sudah selesai. Baik, oke. Oh ya Mbak, tadi itu saya dengar di luar ada ribut-ribut. Terus saya cek bener itu Mbak Ara ada emosi sama pasien, bener ya Mbak? Sebelumnya saya memang ada di tempat kejadian Bu, itu memang pasiennya seperti agak emosi karena pasiennya itu udah nunggu lama, cuman nggak dipanggil-panggil gitu. Makanya pasiennya tuh datang dan coba konfirmasi ke Mbak Ara gitu. Pasiennya memang kelihatannya marah banget sebenarnya. Iya, bener gitu ya Mbak? Benar seperti itu Ibu, tapi tadi ada pasien yang belum dipanggil dengan nada yang cukup keras dan saya tidak sengaja terpancing emosi Ibu. Ketika saya panggil tuh beliaunya itu bernada keras, jadi kan saya kayak seperti agak terpancing gitu Ibu. Oh iya, sebelumnya Mbak Ara lagi ada masalah atau kurang nyaman gimana Mbak? Gimana ya Ibu? Sebenarnya saya tidak terlalu kepikiran, tapi karena ada double shift gitu Ibu hari ini, jadi agak riwah aja Ibu pikiran saya gitu. Jadi mohon maaf karena itu Ibu. Oh iya Mbak, saya mengerti. Mungkin kelelahan ya Mbak, tapi memang kelelahan itu jadi faktor kita buat nggak baik juga di komunikasinya. Jadi kembali lagi bahwasanya kita itu harus ada empati ke pasien, dikarenakan pasien dan juga keluarganya itu menginginkan dilayani dengan baik dan juga dengan simpati gitu Mbak. Tapi kembali lagi bahwasanya kita juga harus menunaikan kewajiban kita. Jadi saya yakin kok Mbak Ara bisa komunikasi dengan baik, mengontrol emosi dengan baik. Saya yakin bisa kok Mbak. Baik Ibu, juga seperti itu. Mohon maaf ya Ibu. Iya nggak apa-apa Mbak, sama-sama Mbaknya juga sesama PMIK ya, saling mengingatkan, saling motivasi Mbaknya biar nanti nggak down atau gimana ya Mbak. Ya, baik Bu. Baik teman-teman, dikarenakan sudah selesai, mungkin kalau ada kendala atau apa-apa bisa langsung hubungi saya ya nanti. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Terima kasih yang menghormati. Yes. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Ibu Widya, hari ini saya ingin berbicara baik-baik terkait hal yang sudah kami amati selama beberapa hari ini. Bisa saya tahu bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Mungkin ada apa ya Bu yang mau
langsung menghubungi Ibu. Mohon maaf ya Ibu. Iya, tidak. Ya Bu, maaf juga Bu, karena saya juga beberapa kali jadi bingung harus menjelaskan ke unit lain saat Bu video ini nggak masuk. Jadi kadang jadwal pelayanannya jadi berubah karena kekurangan orang. Terima kasih atas kejujurannya Ibu Widya. Saya senang Ibu terbuka. Yang kami harapkan sebenarnya bukan tidak boleh izin, tetapi kita semua punya urusan pribadi. Kami perlu komunikasi yang jelas karena kita bekerja dalam satu tim. Dampaknya akan terasa bagi semua orang yang ada pada satu tim kita. Benar sekali yang dikatakan oleh rekan-rekan sekalian ya. Mungkin Ibu Widya lebih diperhatikan lagi dari sisi kepegawaian pun setiap izin itu sebaiknya disampaikan langsung kepada atasan Ibu Widya. Jadi untuk melindungi hak dan data kehadiran Ibu sendiri seperti itu. Jadi agar lebih terkelola lah Ibu seperti itu. Baik, saya sangat paham Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Mulai sekarang saya akan lebih bertanggung jawab lagi dan juga izin langsung ke ketuanya dan berkoordinasi dengan tim seperti itu. Saya juga izin menambahkan dari perspektif mutu pelayanan itu keterlambatan informasi atau perubahan jadwal karena staf tidak hadir itu bisa sangat berdampak ya kepada pasien. Nah ini mungkin menjadi bagian dari indikator mutu internal. Terima kasih Ibu, komitmen Ibu kami hargai. Kami di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu Ibu berkembang menjadi lebih baik. Nanti saya minta Ibu untuk bisa mengingatkan bila ada hal penting ya. Ya Bu, nanti kita juga sama-sama akan saling bantu di sini. Baik, terima kasih. Saya percaya kita akan menjadi tim yang semakin solid. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian sama sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di rapat ini. Ini saya ingin membahas sedikit temuan kecil, tapi lumayan penting ya terkait rekam medis kemarin, karena kita juga sama-sama ingin menjaga kualitas kerja kita supaya tetap baik, gitu. Baik, Tiara, mungkin bisa langsung saja Ibu ada hal apa ya Ibu? Baik, jadi di sini saya ingin sedikit berbicara ya, tapi saya tidak menunjukkan siapa-siapa, saya cuma menyampaikan supaya kita semua juga bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi di sini saya menemukan label pasien atas nama Siti Nurhaliza, tapi yang tertulis di dokumennya itu Siti Nurhalisa. Jadi ketambahan K dan ada huruf S-nya gitu. Nah, di sini terdeteksi saat label akan ditempel ke berkasnya pasien, jadi kayak agak sedikit terlambat gitu ya. Nah, kesalahan di sini tuh bisa berdampak serius teman-teman. Jadi kayak tertukar dokumennya atau pemberian tindakan ke pasien juga bisa jadi salah gitu dari dokternya. Oh iya Ibu, saya baru ingat kemarin itu saya sempat lihat dokumen itu seperti itu, namun saya lupa untuk mengetik lagi. Mohon maaf ya Ibu. Sepertinya itu kesalahan saya Ibu, saya yang menyentuh data labelnya dan saya benar-benar minta maaf supaya tidak sadar jika ada huruf yang salah Ibu. Kalau boleh usul ya, mungkin kita bisa bikin SOP kecil untuk verifikasi label ini. Jadi sebelum ditempel bisa dicek kembali mengenai kebenarannya. Nah, saya bisa bantu buatkan format bisnis. Ya bisa, itu juga ini yang baru sih Sari, makasih ya. Ya. Seperti yang saya bilang tadi itu bukan untuk menyalahkan siapa-siapa ya, jadi nggak apa-apa ya Mbak Ara ya, tapi untuk pembelajaran lah buat kita semua, cek ulang data itu penting, jadi kita semua juga harus teliti gitu buat saling konfirmasi, buat dari adanya juga kamu juga bisa bantu saling verifikasi ke depan ya. Baik, siap Ibu. Nanti saya juga bakal saling bantu dan biar nggak terulang lagi seperti itu. Saya senang melihat kalian terbuka dan saling mendukung. Ini budaya kerja yang kita butuhkan. Ingat, kesalahan itu wajar. Yang penting kita bertanggung jawab dan memperbaiki. Terus semangat ya, kerja kalian luar biasa. Dan terima kasih Bu Rita, saya juga benar-benar belajar dari kejadian ini. Saya akan lebih teliti lagi dan lebih hati-hati ke depannya.